Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan praktikum term project kami yang berjudul Perancangan Fixed Hoist Support Structure untuk perawatan gearbox, scraper, raw water clarifier. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton presentasi kami kali ini. Saya Roni Anggara selaku Ketua Kelompok dari HIS 07 bersama dengan tim saya, Rehan Calik, M. Aris Syaputra, Vina Frihandani, dan Ami Dalitan. Hari ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Perancangan Tiang BIM Ergonomis untuk Perawatan Gearbox di Industri Kilang Minyak. Dalam sesi ini, kami akan membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, pengolahan data, dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Next. Baik, mari kita mulai dengan latar belakang penelitian. Perawatan gearbox di kilang minyak masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan tenaga fisik yang besar. Hal ini meningkatkan risiko kelelahan, cedera otot, serta menurunkan efisiensi kerja. Area kerja juga memiliki keterbatasan ruang yang membuat proses pengangkatan semakin sulit. Oleh karena itu, diperlukan proses solusi ergonomis berupa pemasangan tiang BIM yang memungkinkan penggunaan chain block untuk mengurangi beban kerja fisik pekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pina. Baik, terima kasih Mas Roni atas pemaparannya. Baik, kita akan masuk ke perumusan masalah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian kali ini yaitu yang pertama ada bagaimana desain tiang BIM yang ergonomis untuk mendukung proses pengangkatan gearbox. Lalu yang kedua ada pengaruh penggunaan tiang BIM terhadap beban kerja para pekerja dalam aspek konsumsi energi. Lalu selanjutnya ada bagaimana penerapan analisis antropometri dalam menentukan tinggi optimal pemasangan BIM dan chain block. Dan yang terakhir ada kondisi work environment design di area kerja saat ini dan apa solusi perbaikannya. Lalu ada tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama ada merancang tiang BIM yang ergonomis guna meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. Lalu menganalisis dampak penggunaan tiang BIM terhadap konsumsi energi para pekerja. Selanjutnya ada menggunakan pendekatan antropometri untuk menentukan spesifikasi dimensi optimal dari tiang BIM. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi zona kerja yang bermasalah dalam aspek work environment design dan memberikan rekomendasi perbaikannya. Berikut metodologi penelitiannya yang disajikan dengan diagram alir berikut. Penelitian dimulai dari studi lapangan, bagaimana kondisi aktual area kerja tersebut, dan diidentifikasi masalah ergonomi dan kelelahan para pekerja. Lalu dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data, yang lalu dilanjutkan lagi dengan sesi diskusi yang diiringi dengan studi literatur. Dari hasil tersebut akan dilakukan perancangan tiang BIM ergonomis. Jika rancangan tiang BIM ergonomis tersebut tidak disetujui, akan kembali kepada langkah pengumpulan dan analisis data, dan jika telah disetujui, akan dilanjutkan pada langkah evaluasi hasil. Dari evaluasi hasil tersebut akan didapatkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ami. Baik, terima kasih Mbak Vina. Untuk selanjutnya ke pengolahan data, berikut kami sampaikan gambar kondisi gearbox sebelum kami lakukan perbaikan itu perancangan fixed hoist support structure. Next. Kemudian selanjutnya ke antropometri. Dari sisi antropometri ada 4 hal. Yang pertama yaitu terkait ketinggian BIM. Dari perhitungan kami didapatkan bahwa ketinggian BIM ini optimalnya adalah 240 sampai 250 cm.
Kemudian untuk kapasitas beban, dari perhitungan kami juga didapatkan bahwa BIM ini harus mampu menopang minimal 1.000 kilogram atau 1 ton untuk faktor keamanan yang baik. Next. Kemudian yang ketiga dari sisi material, dari perhitungan kami didapatkan bahwa material yang kami gunakan adalah material baja untuk BIM tersebut. Kemudian yang keempat dari sisi ergonomi ada 3 faktor. Yang pertama yaitu posisi pemasangan chain block agar harus berada dalam zona nyaman pekerja yaitu antara 120 sampai 180 cm dari lantai. Kemudian kedua, posisi kontrol panel dan pos angkatnya itu harus ditempatkan di area yang mudah dijangkau, sekitar 80 sampai 100 cm dari lantai. Kemudian yang ketiga, area kerja yang cukup luas sehingga memberikan ruang bebas setidaknya 60 cm di sekitar pekerja untuk pergerakan yang aman. Selanjutnya, silakan Mas Rehan. Ya, baik, terima kasih Mas Ami. Pembahasan selanjutnya itu adalah fatigue dan energy consumption. Untuk perhitungan konsumsi energi, daya yang dikeluarkan pekerja saat mengangkat beban dihitung dengan V atau kecepatan 0,1 meter per second dan gayanya itu 4.905 Newton. Maka dari hasil perhitungan daya didapatkan nilai yaitu 490,5 watt. Lalu untuk indeks kelelahannya, aktivitas pengangkatan beban termasuk dalam kategori 5-7 METS atau metabolic equivalent task yang berarti klasifikasinya itu termasuk pekerjaan berat. Tapi dengan instalasi BIM nilai METS turun ke 2-3 METS yang klasifikasinya itu pekerjaan ringan dan lebih aman untuk jangka yang panjang. Lalu rekomendasi perbaikannya, yang pertama itu pemasangan tiang BIM dan chain block dengan tinggi yang disesuaikan dengan data antropometri pekerja. Lalu yang kedua, perbaikan infrastruktur dengan pengecekan dan perawatan railing besi dan penyediaan safety shoes dengan sol anti-slip. Lalu yang ketiga, peningkatan faktor ergonomi dengan penyediaan alat bantu tambahan untuk mengakses gearbox. Next. Dan berikut adalah gambar 3D setelah pemasangan beam support untuk maintenance gearbox. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aris. Baiklah, dari pembahasan di atas dapat kami simpulkan, berdasarkan hasil penelitian mengenai perancangan tiang BIM untuk mendukung pengangkatan gearbox di kilang minyak, dapat disimpulkan bahwa 1. Tiang BIM ergonomis meningkatkan efisiensi kerja dan keselamatan, mengurangi momen gaya pada punggung pekerja dari 2.452,5 Nm menjadi 1.225 Nm, yang lebih aman bagi pekerja. Kedua, penggunaan tiang BIM mengurangi konsumsi energi pekerja, dengan daya yang dikeluarkan dalam pengangkatan manual turun dari 490,5 watt menjadi 210 watt. Hal ini juga berdampak pada penurunan nilai METS dari 5-7 METS menjadi 2-3 METS, mengurangi kelelahan pekerja. Ketiga, hasil analisis antropometri menunjukkan bahwa tinggi optimal BIM adalah 240-250 cm dengan pemasangan chain block pada ketinggian 120-180 cm untuk memastikan postur kerja yang ergonomis. Keempat, evaluasi lingkungan kerja mengungkapkan keterbatasan ruang yang dapat meningkatkan risiko cedera. Namun pemasangan tiang BIM meningkatkan keselamatan dan efisiensi kerja. Next. Saran 1. Evaluasi berkelanjutan. Perusahaan perlu melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas penggunaan tiang BIM dan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik dari pekerja. Kedua, pelatihan pekerja. Pekerja perlu mendapatkan pelatihan terkait cara penggunaan chain block dan prosedur keselamatan dalam pengoperasian alat bantu ini. Ketiga, peningkatan standar keselamatan.
Selain pemasangan tiang BIM, perlu diperhatikan aspek keselamatan lain seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai untuk pekerjaan manual handling. Keempat, pengkajian lebih lanjut. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengembangkan desain BIM yang lebih optimal dengan mempertimbangkan aspek material, fleksibilitas, dan kemudahan pemasangan di berbagai kondisi lapangan. Kelima, perbaikan lingkungan kerja. Mengoptimalkan ruang kerja dengan mempertimbangkan aksesibilitas, pencahayaan, dan kondisi lantai untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.